Jadi beberapa waktu yang lalu, akhirnya aku cari nih di Twitter hashtag No Indonesian Girl. Aku dikasih tahu sama Maya sih. Dan pas aku buka di Twitter, ternyata kalian bisa lihat deh komenan netizen Indonesia, terutama banyak cewek-cewek Indonesia yang marah akibat hashtag No Indonesian Girl ini. Emangnya ada apa sih? Terus aku sama teman-temanku, kita gimana sih responnya? Marah apa gimana ya? Kalau kalian penasaran, kalian ikutin terus aja videonya. Selamat menyimak dan mendengarkan. Kasih ini ketemu ini. Kalau mak ada salah, maaf nih. Masih banyak yang baik-baik juga kan, cuman mungkin juga lebay. terus dihilangkan kebiasaan jelek itu loh. Buat yang nggak ngerti ini dulu deh ya, kronologinya itu ya, kejadian yang rame itu. Jadi ceritanya itu ada cewek, dia download dating application. Jadi mungkin macamnya kayak Tinder, kayak Bi, kayak apalagi tuh yang ada lagi itu kalau nggak salah namanya Hoop. Nggak tahu sih, aku belum pernah pakai juga. Mungkin kalian ada yang udah pernah pakai? Enggak juga sih. Aku nggak ngerti itu cara kerjanya gimana, tapi mungkin itu bisa akun kita bisa di-set ke luar negeri atau gimana, jadi bisa dapet orang luar, foreigner lah intinya gitu ya. Nah, terus si cewek ini adalah dia mungkin atau match atau cuma melihat doang akun dari foreigner itu, terus di screen capture nih foto-fotonya tuh ganteng-ganteng ada kan, satu lah foreigner 1, 2, 3 gitu. Nah terus kalau nggak salah itu dia habis itu screenshotan akunnya si foreigner ini dijadikan background ini TikTok, akun TikToknya dia itu loh yang pokoknya itulah yang dia nunjukin ini di aplikasi ini ketemu ini kayak gitu. Nah terus mungkin menyebar, terus yang si pemilik akun itu lihat atau gimana, terus kok fotoku dijadikan dipublish di media sosial kok tanpa seizinku atau gimana gitu. Jadilah mungkin foreigner ini ilfeel dengan tingkah satu oknum itu, tapi akhirnya bikin hashtag yang mengeneralisasikan semua cewek Indonesia itu bikin ilfeel gitu loh. Terus muncullah hashtag No Indonesian Girls itu. Ceritanya begitu, sesingkat-singkatnya begitu. Kalau kurang lebih kayak gitu. Kalau ada salah, maaf nih. Kalau mungkin kalian dapat versi lainnya, coba ceritain. Enggak sih, emang gitu. Maksudnya aku lihat 2 video juga mereka bilangnya gitu. Jadi kayak mereka tuh ya gitu ketemu di aplikasi, terus mungkin ya di screenshot atau gimana, kayak misalnya Snapchat karena kebetulan aku nggak pakai jadi nggak begitu tahu. Jadi katanya kalau kita screenshot foto seseorang dari Snapchat itu bakal ketahuan gitu loh. Iya, bener, bakalan ketahuan. Jadi mungkin mereka tuh nggak ngerti. Jadi kayak foreigner ini notice gitu loh, kok fotoku di screenshot sih gitu. Terus nyebarlah video-video TikTok bagaimana caranya punya banyak teman, punya pacar atau apapun. Lucu sih. Terus gimana, maksudnya dari pandangan kalian berdua gitu tuh loh, yang kalau menurut aku kan emang kalian udah sangat sering banget kan buat ngobrol sama teman-teman dari luar gitu, bahkan punya hubungan yang sangat dekat dengan orang dari di luar sana, para bule-bule ini. Piye menurut kalian piye? Ada apa dengan akhirnya mereka membuat sebuah hashtag seperti itu gitu loh?
Monggo silakan mau duluan. Eh, Kalau menurutku sih sebenarnya ganggu gitu ya. Maksudnya kayak mereka ini foreigner yang bikin hashtag No Indonesian Girls ini kan kayak mengeneralisasikan kita itu semua cewek Indonesia itu sama gitu. Sedangkan yang membuat video ini kan hanya satu atau mungkin hanya beberapa dibandingkan dengan cewek-cewek Indonesia jumlahnya itu kan banyak. Jadi nggak bisa semuanya digeneralisasikan gitu loh. Kalau sih maksudnya kayak kenapa sih gitu, jadi ikut-ikut kayak kena gitu. Mungkin kalau misalnya ada kita ketemu orang baru, orang luar, atau mungkin punya temen gitu kan, jadi kayak image-nya itu jadi ikut ini ya, cewek Indonesia tuh gini ya, padahal kan nggak semuanya kayak gitu. Iya benar. Intinya sebenarnya kalau menurut aku dua-duanya salah sih. Jadi si siapa namanya si cewek yang nge-screenshot ini ya memang jelas-jelas itu perbuatan yang salah kalau menurutku. Ya benar. Mungkin karena apa ya, kan karena culture-nya orang Indonesia dan culture-nya orang sana pun kan berbeda ya. Maksudnya untuk urusan privacy dan segala macamnya, apa yang boleh dan tidak di-share di medsos itu kan beda gitu. Ada yang dianggap serius dan tidak serius, mungkin buat orang Indonesia biasa aja nih, tapi buat orang sana kesalahannya fatal gitu kan, kita nggak pernah tahu, at least kita udah ngobrol. Tapi kalau dari kasus yang kemarin itu kan kayaknya mungkin dia baru sekedar match atau bahkan baru sekedar lihat account-nya terus langsung di screen capture, ditaruhlah jadi background gitu kan, tanpa ada kenalan dulu atau kamu di negaramu gimana, mengenal culture masing-masing gitu loh. Kalau menurutku sih ya itu benar jelas salah gitu. Tapi ya si pembuat hashtag ini ya juga lebay. Salah juga. lebay banget. Itu dari sekian cewek Indonesia yang dia ketemu dibanding jumlah cewek Indonesia asli yang ada berapa sih gitu. Maksudnya itu kan nggak bisa mengeneralisasi. Kayak kamu tuh ngasih apa ya? Ibaratnya tuh kayak kamu punya pensil kayu rusak, terus kamu punya pensil kayu yang lain, kamu langsung berpendapat, ih pensil kayu tuh cepet rusak. Padahal kamu belum pakai semua, yang lainnya masih utuh nih. Karena satu udah rusak, kamu buang semua karena pensil kayu cepet rusak. Padahal ya belum tentu kan semua kualitasnya sama gitu. Bisa jadi yang patah itu karena zong aja gitu loh. Iya. Iya kan pada akhirnya kan kita semua yang sebagai cewek Indonesia kan ngerasa apa ya? Kayak tadi aku ngeliat di Twitter sampai ada yang bilang aku jadi malu sih. Jadi kayaknya di sana itu mereka jadi ada kayak dia nunjukin ada kewarganegaraan sampai kayaknya mereka tuh ngapus juga. Kayak nggak mau nunjukin kalau mereka dari mana, dari negara mana gitu tuh loh. Aku yang termasuk. Jadi dulu di IG ini, di bioku ini ada bendera Indonesia. Terus gara-gara ini keluar bendera, bukannya aku tidak bangga lu, tapi kasus ini lagi merebak, udahlah aku sembunyiin dulu lah daripada karena kan banyak juga teman-teman di IG kan yang foreigner gitu ya. Terus kayak kasus ini merebak nanti kan wah kelihatan banget nih maksudnya. Wah ini nih salah satu contohnya, padahal kan aku tidak pernah berbuat seperti itu gitu loh. Begitu. Dan cewek-cewek yang lain yang tidak pernah melakukan itu kan juga, lah aku kan juga orang Indonesia, masa aku kayak gitu? Aku nggak pernah kok berbuat seperti itu, gitu. Iya benar. Aku setuju sama pernyataanmu tadi, Bu. Kalau misalnya emang dua-duanya tuh emang salah, nggak ada yang benar gitu tuh. Yang satu dia sepertinya melanggar privasinya orang, yang satu tuh seakan-akan kayak ya bisa dibilang lebay. Superior gitu loh. Iya, mereka juga bisa ngerasa seperti itu gitu loh ketika kita berhubungan sama mereka terus semacam kayak kita mengagung-agungkan mereka gitu tuh loh. Iya. Padahal ya menurut aku bule sama orang kita ya biasa aja, sama aja gitu tuh. Sama aja kan. Nggak ada bedanya cuma physically gitu loh. Iya, secara fisik aja gitu tuh loh. Tapi untuk secara khusus ya namanya manusia semua sama gitu, nggak ada yang beda gitu tuh loh. Akhirnya akhirnya tuh kita sebagai
yang bahkan yang belum pernah untuk komunikasi sama orang luar misalnya tuh kita akhirnya jadi takut juga kan ketika misalnya kita ketemu terus langsung ada pemikiran, oh cewek Indonesia tuh kayak gini. Jadinya kita juga akhirnya berusaha pengen membuka komunikasi ke mereka pun jadinya ya udahlah, udah kadung maksudnya mereka udah mikir kita yang kayak gitu. Iya benar-benar. Terus Ujungnya kalian malah nge-reflect ke ini ya, kayak ke self esteem-nya masing-masing tuh jadi kayak padahal niatnya nih cuma mau nambah teman dari luar negeri nih buat ngobrol-ngobrolan, buat cari tahu nih culture-nya mereka seperti apa sih. Tapi karena image-nya udah jelek duluan kan, nanti mereka mikirnya aku jelek nih, maksudnya mikirnya aku juga seperti sama aja gitu. Sama kayak benar. Padahal kita niatnya baik dan kita juga niatnya misalnya kayak misalnya aku niatnya pengen belajar gitu loh, pengen melatih bahasa Inggrisku misalnya kayak gitu kan. Kalau udah kayak gini kan dari awal kita baru say hi aja udah langsung aduh cewek Indonesia kayak gitu. Belum ngomong hai. Where are you from? Indonesia. Oke, blacklist. Itu katanya di bio-nya kan udah langsung ada kan, katanya kalau kamu dari Indonesia kamu jangan chat aku, intinya gitu. Belum ngomong hai. Itu belum. Kita tidak masuk list. Ya sebenarnya bodo amat sih, terserah lu lah. Orang juga di Indonesia, laki-laki Indonesia juga masih banyak yang baik-baik juga kan. Cuman mungkin untuk beberapa orang sempat ketemu yang cowok-cowok Indonesia yang agak zong juga gitu loh. Jadi mungkin mereka yaudahlah coba cari bule gitu. Tapi kan tetap aja maksudnya kita nggak bisa mengeneralisasikan kalau semua laki-laki Indonesia itu buruk atau semua laki-laki barat atau bule-bule itu buruk gitu tuh. Atau juga bule-bule banyak yang busuk kan, suka ngirim-ngirim. Maksudnya tergantung personalitinya gitu loh, bukan dari kamu dari mana, ini enggak ini. Iya. Ujungnya mereka tuh sama, manusia aja, bentuknya aja yang beda. Iya. Kita tuh Asia, mereka tuh Caucasian kan ya kalau nggak salah namanya Cuman ya sama, ada yang zong, ada yang enggak, ada yang personalitinya baik, ada yang enggak, ya sama aja lah. Sama aja gitu beda. Ya. Kayak Nokia 3310 casingnya ganti-ganti, nah gitu tuh kayak gitu. HP zaman dulu, cuma beda casing doang intinya. Iya. Nah kalau misalnya nih, itu kan tadi kita bicara soal gimana mereka bertemu di media sosial kan. Menurut kalian berdua yang udah bertemu secara langsung, gimana sih caranya biar kalian yang ketemu secara langsung tuh bisa mencerminkan. Nah, maksudnya ini juga informasi buat teman-teman kan. Kalau misalnya kalian pengen ketemu orang luar, gimana sih kalian cara membawa diri, menampilkan diri kalian kan? Ketika kalian berperilaku depan mereka juga ya sama kayak ini nantinya akan jadi sebuah penilaian untuk semua orang, kebanyakan orang Indonesia seperti apa tuh tergantung dari kalian-kalian yang berkomunikasi sama orang luar kan. Nah, kalian berdua misalnya yang udah pernah ketemu langsung, itu gimana? Bagaimana cara kalian menempatkan diri? Kayak gitu. Silakan duluan. Ya kalau aku sih ini aja kayak ya jadi diri sendiri gitu loh. Maksudnya ya buka obrolan, say hello, tanya kabar. Nanti pasti maksudnya ada kayak feedback, mereka juga tanya, kita tanya. Dan lebih sering tuh kayak misalnya kalau mereka udah stay di sini ya tanya ngapain di sini, terus misalnya liburan, holiday kemana aja, kayak obrolan biasa gitu loh. Terus nanti kayak tanya opini, misalnya kayak menurutmu gimana sih orang-orang Indonesia, atau misalnya gimana sih tempat-tempatnya, itu kan ini juga. Terus nanti kayak tanya ini sama nggak kayak di tempatmu tuh kayak gini, nanti kan mereka juga ngasih opininya. Jadi kayak oh aku pertama kali di sini kaget nih gara-gara gini-gini, di sana gini-gini, gitu aja sih. Jadi ya obrolan-obrolan ringan aja gitu. Ini apa nih, this meeting has been upgraded by the host. Kenapa ini? Tadi ada notif sedikit gitu, aku nggak ngerti sih. Enggak, lanjut. Oke. Gitu sih ya. Kalau dari aku sih ini ya, tetap dimanapun mengenal orang baru ya tetap membudayakan sopan lah.
mau kamu dari ketimuran yang memang cenderung nggak direct, kalau ngomong tuh nggak langsung, maksudnya nggak langsung ceplas-ceplos gitu ya. Kalau culture-nya orang barat kan lebih direct ya, tapi tetaplah membudayakan sopan gitu sama orang. Terus berusaha mencari tahu tapi dengan cara yang ya kita kayak mengenal orang baru tuh gimana, kan masih ada rasa sungkan gitu ya. Aku mau tahu dong, kalau menurut kamu, Indonesia tuh seperti apa? Terus nanti dia tanya balik, terus misalnya ada yang, ada opini dia ternyata yang tidak benar karena dia banyak mendengar dari teman-temannya, tapi ternyata dia sendiri juga baru pertama kali ke Indonesia atau belum pernah sama sekali bahkan gitu. Terus kita jelasin lah yang benar, tapi dengan cara yang bagus juga gitu loh, jangan kayak langsung mentang-mentang opininya dia nggak bener tuh malah, "Wah, kok kamu gitu sih ngomongnya, itu nggak bener," misalnya malah nanti tahu-tahu di ininya, di capnya Indonesia, begitu sekali salah ngegas gitu kan, langsung nyolot, itu kan nggak bener juga gitu loh. Jadi kayak apa ya, diawali dengan rasa ingin tahu, rasa ingin tahu antar budaya yang benar sama ya tetap sopan lah gitu lah. Maksudnya tetap tetap apa ya, tetap berteman, intinya kita membangun pertemanan yang baru tapi dengan orang yang beda budaya gitu dibanding kita. Intinya gitu aja, intinya tetap berteman gitu. Kalau dari aku sih. Iya. Benar, apalagi kan kita kan terkenal ini ya, maksudnya orang Indonesia tuh ramah, nice gitu loh. Jadi maksudnya kita harus ya menunjukkan kalau ya orang Indonesia tuh friendly, nice gitu loh. Kayak kita suka nawarin bantuan sebisa mungkin, kita bisa ya bantu apa gitu, nggak yang ya gitu, maksudnya berusaha ramah, menunjukkan culture kita tuh orang-orang sini tuh kayak gini kok, tidak sesuai dengan yang orang-orang bicarakan jeleknya gitu loh. Iya. Dan mungkin yang orang-orang yang apa yang bikin hashtag macam hashtag Not Indonesian Girls itu ya mungkin karena emang sebenarnya mereka juga belum pernah ke sini kali ya. Nah, Bisa jadi. Belum pernah, mhm, jadi belum pernah nyemplung langsung, iya, ngeliat langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang lokal sini, terus tahu-tahu langsung bikin hashtag kayak gitu. Iya. Itu kan dari ketemunya baru 1, 2 representasi dari Indonesia gitu loh. Jadi kan dan tidak kebetulan ketemu yang kayak gitu, jadi langsung wah. nggak valid lah intinya, gitu. Benar. Dan juga kalau misalnya kita lihat kembali ke videonya juga, itu kayaknya usianya juga belum dewasa-dewasa amat gitu tuh. Mungkin aja ya pengaruh ke emosi mereka yang masih labil, terus akhirnya ya udah buat kayak gitu. Aku yakin kalau misalnya orang yang sudah dewasa pun juga pasti nggak bakalan semudah itu gitu tuh loh untuk langsung hashtag Indonesian no Indonesian itu nggak mungkin banget. Kecuali emang dia benar-benar dilecehkan. Tapi kalau misalnya kalau yang aku lihat pun juga dia hanya ya memang ini dia melanggar privasi ya. Cuman kalau misalnya kita bicara soal sedikit kewajaran tuh, ya dia cuman capturein terus ngupload. Maksudnya nggak ada, ya aku nggak tahu ya, aku tidak menemukan video lain yang isinya mungkin tentang privasi, benar-benar privasinya si cowok ini, terus dia nyebarin enggak, tapi hanya ya foto profil yang ada di media sosial itu terus di capture, terus di upload gitu tuh, walaupun memang itu salah, cuman ya udah sih kayak gitu, ya udah biasa aja kayak gitu. Tapi ya itu pelajaran buat kita gitu loh, bahwa jangan terlalu mudah, atau dan sekali-sekali lah kita kayak nge-screenshot sesuatu terus seakan-akan tuh kayak ini milik kita atau enggak, kayak ya udah biasa, wajar-wajar aja lah kayak gitu. Ini pelajaran buat kita kan. Cosak pede. Iya, izin. Tadi aku screenshot inimu gitu. Boleh nggak aku upload atau aku jadikan konten misalnya. Nah, ya itu kan pentingnya cari tahu, saling kenal dulu toh, saling kenal budayanya mereka ini seperti apa yang boleh, apa yang tidak, gitu kan. Jadi jadi kita tahu mana yang apa ya, yang misalnya kita mau share atau apa gitu kan, jadi kita tidak bisa main api gitu loh, karena ya
play with internet dengan sosial media kan ujung-ujungnya juga nggak bakal hilang tahu jejaknya, akan stay di sana terus. Dan sosial media kan bukan tempat kita sharing di grup WhatsApp yang deket-deket sama kita, tapi share-nya ke teman-teman yang bahkan kita nggak deket atau bahkan nggak kenal tapi nge-add, kita biarkan aja mereka ada di following atau di followers kita gitu loh. Ya sebenarnya wajar sih kalau menurutku mereka itu marah karena setauku memang di budaya mereka privacy itu sangat penting gitu. Jadi nggak boleh sembarangan nge-share. Jadi apalagi kalau misalnya belum kenal gitu ya. Bahkan orang sana kalau misalnya sudah berpartner bertahun-tahun pun belum tentu mereka bakal sharing foto pasangan mereka di sosmed gitu atau yang lain lah. Karena mungkin mereka sebenarnya ada kesepakatan sendiri karena si pasangannya memang tidak suka diumbar-umbar gitu. Ya bukan berarti hubungan mereka jelek, enggak, tapi ya emang karena mereka sangat ingin wajah mereka limit ada di media gitu loh. Gitu. Kan memang marak tuh maksudnya gambar kita dicomot untuk sesuatu yang jahat. Tuh, mungkin salah satunya juga untuk mencegah kejahatan di sosmed. Ada juga yang mungkin nggak suka foto gitu loh, maksudnya kayak nggak pede apa, nggak seneng foto, kenapa di nge-post gitu kan, juga ada. Iya, kita kan juga harus yang ngehargain, misalnya mereka insecure ya kita jangan cantik kok, ganteng kok, ya padahal mereka emang nggak suka aja ditampilin di sosmed gitu. Ya cuman ya tetap balik lagi ke konsekuensi lah ya, ketika kita udah berani memutuskan untuk main di jejaring sosial apapun itu, ya konsekuensinya bakal ada yang kayak gini gitu tuh loh. Mungkin kalau yang si cewek ini kelihatan ya karena dia pakai TikTok jadiin konten gitu tuh. Tapi bisa juga misalnya misalnya foto kita diambil terus dijadiin ini loh, kayak apa ya, catfish kalian tahu? Catfishing, ya, mancing-mancing. Iya, yang dia pakai foto orang terus dia mengaku-ngaku sebagai orang lain gitu loh. Itu kan iya, fake account gitu ya. Jadi salah satu konsekuensi juga ketika kita ya udah mainan di media sosial ya bakalan seperti itu. Cuman mungkin nggak ketahuan aja sama kita. Kalau yang itu kan kelihatan gitu loh. Tapi ternyata di luar sana juga pasti banyak juga sih. Mungkin bahkan dari kita bertiga pun juga ada yang misalnya pakai foto terus jadi akun yang lain kayak gitu, bisa jadi. Ya konsekuensi sih itu. Tapi sebenarnya yang dilakuin si cewek yang Indonesia ini yang menjadi kasus ini juga ini sih. Aku nggak tahu sih kalian pernah lihat atau enggak di explore Instagram, sebenarnya banyak banget cewek-cewek bule nih yang mereka kan punya akun TikTok ya. TikTok kan merajalela lah di mungkin di Amerika atau di mana. Mereka tuh emang banyak, maksudnya banyak yang main TikTok terus mereka download dating apps nih ya. Terus profil yang mereka temuin itu di screenshot dijadiin background. Itu tuh juga banyak dilakuin sama cewek-cewek foreigner yang di luar sana tuh banyak. Mungkin si Mbak ini tuh ngeliat terus ini juga ikut-ikutan gitu ya. Tapi ternyata mungkin dia zone-nya ketemu dengan orang yang salah, merebaklah kasus ini gitu. Ya benar. Ya. Soalnya di luar banyak itu semacam kayak apa sih nge-recreate ya. Jadi kayak misalnya yang kalau di setahu aku tuh kayak di TikTok tuh kan ada yang nanti kita taruh jadi background gitu kan, terus dia gini-gini nunjukin apa gitu ya kan. Sebenarnya aku nggak main TikTok sih. Emang kalian main TikTok? Aku jadi nggak ngerti maksudnya. Tapi yang hebring di TikTok tuh kan banyak tuh konten-kontennya. Cuma aku nggak terlalu. Sebenarnya aku ngeliatnya dari Instagram. Mereka juga